baru dari Strike Forward, yaitu ngulik ya. Ngulik, ngobrol asik kayak ngobrol gue ini berarti bener-bener asik kok ya. Nanti kita undang beberapa narasumber yang keren dan kece banget, yang mungkin sesuai dengan apa yang udah kita tema yang iya. Jadi buat teman-teman yang belum sholat, silakan sholat dulu. Bisa. Apa masuk ini postmodernisme juga kayaknya? Ini bahasannya mulai ya. Mulai. Ya apapun itu ya, mau postmodern, mau pop culture, mau alternative style, atau mau underground culture gitu ya. Semua yang masuk itu kan memang itu datangnya nggak mau itu kita sebut dari barat gitu kan. Iya. Yang datang dari barat memang secara sudut pandang atau point of view kita ini memang akan bertentangan dengan yang namanya keyakinan kita itu Islam, karena mereka itu yang mereka bawa itu adalah liberalisme, kebebasan. Benar. Ya, kebebasan yang dipayungi oleh yang namanya HAM atau human rights, hak asasi manusia. That's right. Istilah hak asasi manusia itu kan sesuatu yang memang terdengar positif, tapi ketika pengaplikasiannya tidak adil, ketika pengaplikasiannya punya keberpihakan terhadap justru kepada golongan tertentu yang memang memerangi Islam, nah inilah yang menjadi masalah gitu. Itu kan ternyata human rights mereka hanya sampai kerongkongan, hanya di mulut saja gitu kan, ternyata enggak juga gitu kan. Mereka ternyata ada juga yang band-band yang pro Israel ada juga band-band yang pro Syiah ada gitu kan. Kenapa jangan kaget ya? Jangan kaget ya. Kaget kan tuh. Jangan kaget. Di Bandung pun ada terjadi kayak gitu. Jadi kenapa kita melihat semua ini tuh memang pada akhirnya akan menuju ke frekuensinya masing-masing gitu kan. Ada yang memang aku nggak peduli tentang pop culture apa segala macam, hidup gua tuh di musik elektronik, udah aja di musik elektronik gitu, di hidup gua tuh di art gitu, liberal art misalnya gitu kan. Gua komunitas liberal art, ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang menganggap bahwa yang dia lakukan ini hanyalah semata-mata hanya hobi, sehingga dia masih ngeband, masih melakukan kegiatan-kegiatan yang di pop culture, tapi dia masih memegang akidahnya itu ada banyak ya, teman-teman saya banyak. Dan itu dia sadar bahwa ketika gua hidup, gua nggak bisa sekuler, men. Jadi gua nggak bisa nggak bawa agama, pasti agama gua tuh harus dibawa kemana-mana, kalau nggak gua ya bye gitu kan, dari segi akidah gitu kan. Nah inilah yang terjadi, banyak pelepasan akidah ketika kita sudah terlalu cinta dengan pop culture, underground culture, apapun itu ya, postmodern apa segala macam. Ketika sudah kita jadikan sesuatu yang seperti kebutuhan pokok gitu ya, akhirnya mengikis keislaman kita. Nah itulah yang sudah masuk ranah berbahaya, di mana kita akan tanda kutip ya diperbudak oleh mindset kita sendiri untuk terus menjalankan itu yang nggak tahu titiknya di mana. Apalagi di era digital ini, lu tinggal buka internet, buka Wikipedia, buka YouTube, pelajari kita hari ini, gua hari ini pengen jadi skinhead. Waduh. Tinggal buka Wikipedia, men, baca sejarahnya, band-bandnya apa aja, interview orang-orangnya tinggal ditonton di YouTube, film-filmnya tinggal ditonton di YouTube. Dalam satu hari lu keluar rumah lu udah bisa jadi skinhead. Wow, sesimpel itu. Iya. Ketika 80s, true. Itu pencarian apa, men? Pencarian untuk menjadi seorang punk, untuk menjadi seorang anak indie, dulu belum ada senja ya. Intinya beda indie. Iya. Mau jadi anak indie pop apa segala macam tuh butuh proses panjang gitu, anak hip hop apapun segala macam. Nah itu yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau sekarang lu mau jadi apapun dalam hitungan satu hari lu udah beres
Iya, bisa mengklaim bahwa gua seorang yang suka sama hip hop, atau gua adalah seorang skinhead, atau gua seorang punk rocker gitu. Meskipun poser ya. Iya. Everyone is poser, man. Everyone benar kan? Sepakat. Saya juga poser dulu kan. Gua ada poser, man. AKA Ucai itu poser ya. Sama udah nih. I'm the poser. Iya. Gak usah terlalu, gua yang paling cool nih misalnya, gua yang paling tahu tentang knowledge, tentang punk, tentang hip hop, tentang under. Buffer is good. Reconnecting. Nah, kayaknya kita terpedot ya, kayaknya ya. Terpedot oleh keadaan. Oke. Sorry guys. Sorry ya, tadi agak keputus. Ya. Tadi reconnect ya, maaf ya. Ya. Sepertinya nih pembahasan kita ini terlalu sedikit menyinggung. Ada yang sabotase. Oh gitu. Sabotase. Oke, tadi sampai mana adanya ya? Sampai apa tadi? Jadi Pop culture. Iya, intinya sebenarnya saya juga memiliki keresahan seperti ini kan. Jadi di Indonesia semakin lambat hari itu kayaknya culture baru itu masuknya itu semakin cepat banget gitu loh. Benar kata Kang Ucai tadi, dalam hitungan jangan 1 hari lah, 1 jam mereka duduk di depan laptop, buka-buka apa itu namanya media apapun, dia langsung beranggapan bahwa yo aku K-popers dan lain-lain. Seperti itu. Iya, itu makanya istilahnya dampak seperti itu apa sih yang bisa menahan gitu Kang, intinya kita balikin lagi nih culture-culture yang sebenarnya harus kita ampuh nih. Kayak misal kita ya sebagai yang beragama Islam, kita punya pedoman yang mana di pedoman itu juga kita bicara mengenai culture-culture yang ada. Sedangkan buat saat ini ketika orang itu semakin berculture menurut agama kita yang punya ekstremis dan lain-lain, nah itu menurut tanggapan Kang Ucai seperti apa sih kita menanggapinya sebenarnya ini? Berat ini. Tipis-tipis aja nih kan, takutnya disabotase lagi. Yang pasti sih kalau dari segi antara pop culture dan juga Islam, memang pasti ada sesuatu yang berarsiran, ada juga sesuatu yang bertentangan. Nah, yang berarsiran itu sebenarnya hal-hal yang mubah, hal-hal yang masih boleh kita pakai gitu ya. Seperti fashion ya, kita pun beberapa masih clothing Islami lah ya, mengambil item-item dari pop culture gitu ya, gambar-gambarnya diplesetin jadi apapun lah ya dari sudut pandang Islam. Nah, itu masih hal-hal yang dibolehkan gitu. Adapun hal-hal yang tidak dibolehkan ini ya ini harus menjadi PR untuk umat Islam sendiri untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib kan ya bagi seorang muslim. Jadi ya mau nggak mau untuk membentengi diri dari segala macam pengaruh ya, mau itu pop culture, K-pop, apapun segala macam. Yang pasti kita dari dirinya sendiri pondasinya harus sudah selesai dulu, bab tauhidnya harus sudah kita pegang secara teguh sehingga mengakar, menghujam, sehingga kita kuat ada badai apapun yang bisa mengganggu akidah kita, itu kita bisa proteksi gitu, sehingga kita tidak terpengaruh secara terlalu mendalam dengan arus-arus yang ada di dunia ini gitu kan. Nah, disinilah yang menjadi PR bagi umat Islam adalah yaitu menuntut ilmu dulu gitu kan. Jadi ya, yang pasti prosesnya sih kan kita adab dulu sebenarnya, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Al-Quran gitu kan. Jadi sesuatu tuh harus dimantapkan dulu gitu kan sebelum kita ketemu sama dunia luar yang liar gitu. Nah, di sekarang kan apalagi semua orang fokusnya ke internet gitu. Internet itu dalam hitungan detik kita udah bisa dapat berapa video, berapa gambar gitu ya, dan berapa informasi gitu, sehingga dibutuhkan proteksi yang luar biasa dari umat Islam sendiri, yaitu kita harus memperkuat bab tauhid kita, ya, adab kita dibaguskan, dan juga keilmuan kita dibaguskan juga setiap hari, setiap saat, karena itu kan butuh proses ya.
Dan kita pun jangan terlalu judgmental juga kepada adik-adik kita yang mungkin masih disibukkan dengan K-pop, masih disibukkan dengan punk rock, disibukkan dengan hardcore apapun itu ya, TikTok apapun. Yang menjadi PR bagi kita kan justru kita dibebani beban dakwah ya. Muslim itu suka nggak suka, kita harus dakwah gitu kan. Mau lu ustadz, mau bukan, lu harus punya dakwah dengan kemampuan masing-masing ya. Ada yang mempunyai dakwah seperti anak-anak straightforward ini, secara live Instagram, backgroundnya punk gitu kan. Tapi ngomonginnya tentang Islam gitu kan. Ini kan sesuatu yang memang crossover kelihatannya, tapi kita justru merangkul gitu. Kita tidak mengutuk masa lalu kita terlalu gimana gitu ya, tapi justru kita merangkul. Itulah yang gradasi yang saya lakukan ketika saya keluar dari band pun kan pasti ada orang-orang yang ngalamin namanya ABG, anak baru giroh. Tahu ilmunya, hajar, hantam gitu kan, tanpa melihat siap lawan bicara yang kita sampaikan gitu ya, sehingga tidak dipakai adabnya. Nah, itulah yang harus diperbaiki adabnya dulu ketika menyampaikan ilmu itu seperti apa, sehingga orang lain tidak sakit hati. Adapun sekarang ya, arsiran antara bukan arsiran, maksudnya ketika orang menspesifikasikan, oh orang-orang yang udah keluar dari band itu, yang hijrah itu berarti apa? Sudah menganggap kita haram karena musik itu haram gitu kan, misalnya ada yang kayak gitu kan. Nah yang sebelah sana juga lu nolak kita dianggap haram nih gitu kan. Ada yang diserius. Akhirnya dua kubu ini akhirnya terus berantem padahal muslim. Nah kalau saya pribadi, saya kemarin ada project sama Explore Humanity, justru saya mencari titik temu. Titik temunya adalah ketika kita mengajak band-band yang masih di circle kita gitu ya, kayak Rocket Rockers, The Brandals, terus ada juga Lone Atlas dan lain-lain gitu ya. Kita bikin kompilasi, tapi kompilasinya ada challenge-nya. Challenge-nya itu tidak menggunakan alat musik atau semacam akapela gitu ya, kalau bahasa umumnya. Kalau saya nyebutnya voice only gitu ya, hanya suara aja. Nah, akhirnya mereka sepakat tuh. Akhirnya kita dapat titik temu. Jadi kita tidak disibukkan dengan yang ini non musik, yang ini masih musik gitu kan. Akhirnya nah itu bukan ukhuwah Islamiyah gitu kan. Kalau ukhuwah Islamiyah itu mencari titik temu dan mencari solusi. Akhirnya kita ya sudahlah. Titik temu kita apa? Humanity, kemanusiaan ya. Kemanusiaan inilah yang akhirnya bisa mempertemukan kita duduk bareng, walaupun kita dalam fikroh, dalam sudut pandang itu masih ada perbedaan, tapi at least kita setuju dalam satu titik, yaitu menjalankan kemanusiaan bersama Explore Humanity dengan membuat karya bareng-bareng ya. Jadi disitulah saya lebih menekankan kepada teman-teman dalam dakwah kreatif ini atau dakwah cutting edge inilah, apapun ya istilahnya gitu ya. Kita bisa mencari titik temu, bukan mencari memperluas perbedaan gitu ya. Tapi kita mencari titik temu, yuk kita bisa ketemunya di mana sih? Di titik apa sih kita bisa ketemu gitu? Jangan sampai kita terus diributkan dengan masalah lu masih bermusik, gua udah nggak bermusik gitu kan, itu capek men gitu kan. Tapi carilah titik temu yang bisa kita kerja bareng di dalamnya, kita bisa hikmah di dalamnya, kita bisa berdedikasi dan yang intinya sih kita mencari ridho Allah ya, tentunya niatnya harus lurus, mata-mata hanya untuk menggapai ridho Allah. Jadi itu yang kalau singkatnya ya, yang gue lakukan ketika gue ada perbedaan dengan kultur yang gue jalanin dulu, terutama kultur ya punk rock atau underground atau apapun itu ya. Gue mencari titik temu, dan disinilah titik temunya adalah kompilasi Voice of Humanity dari Explore Humanity. Kalau kalian belum lihat, silahkan lihat di Instagram saya ya, di feed-nya gitu ya. Di situ ada ya. Saya rangkul tuh musisi-musisi untuk sama-sama menyuarakan tentang kemanusiaan. Bahkan seorang Fat Mike ya, seorang Fat Mike dari NoFX ya, dia aja di salah satu interviewnya pernah berstatement seperti ini. Once you get popular, you have to use your popularity for the benefits of humanity. Ya, sekali lo terkenal, sekali lo populer, lo harus menggunakan popularitas lo untuk kegiatan kemanusiaan, untuk kemanusiaan. Nah,
itu seorang Fat Mike yang bukan Muslim aja punya titik temu di kemanusiaan, bener nggak? Nah, berarti kita pun harus apalagi yang Muslim ini harus punya titik temu. Titik temunya di mana? Di kemanusiaan, ya. Disitulah ketika kita bekerja di kemanusiaan atau work for humanity, ya WFH. Ketika kita bekerja untuk kemanusiaan, insya Allah dengan niat yang lurus, dengan merangkul teman-teman untuk sama-sama, yuk kita sama-sama menjemput ridho Allah dan sama-sama mengejar pahala dari Allah. Insya Allah kita punya titik temu, mau lu pang, mau lu apa kayak segala macam, udah lu simpen atribut lu semua. Kita duduk bareng, cari solusi. Kehidupan ini udah ngeri, men. Ada pandemi, ada bencana alam, ada kemiskinan, ada kelaparan. Masa kita cuman culture, barosen, men. Capek, mau beakna, gitu. Kalau kata orang Sunda, nggak ada habisnya. Gampang orang mau jadi culture apapun, lu mau jadi mods kayak, lu tinggal beli Vespa, lu tinggal pakai baju parka, lu pakai beli Fred Perry, beli Ben Sherman, lu jadi mods hari itu. Tapi kita nggak ada urusan lagi sama gitu-gitu, karena dunia ini udah kayak mau udahan, men. Ngeri, ya. Jadi kita harus cari solusi untuk membantu sesama. Yang lapar, ayo kita bagi-bagi. Ada Jumat berbagi, ada Jumat berkah. Kita turun ke jalan, bagi-bagi beras, bagi-bagi makanan. Dan itu saya pernah Jumat berkah ya, turun ke jalan. Itu tukang beca ketika dikasih makan, dia cepet-cepet, terima kasih. Dia duduk, langsung dia makan sampai gemeteran, saking laparnya. Nah, itulah yang harus kita capture. Bahwa jangan sampai kita punya komunitas, tapi nggak berguna. Di grup WhatsApp hanya hey hi hey hoy, hanya bercanda-bercanda pakai meme-meme. Nggak ada selesainya. Tapi kalau lu punya berapa grup WhatsApp, men? Ada alumni SD, alumni SMA, alumni punk rock, alumni band, apa segala macam. Lu kumpulin tuh semua. Iya, lu kumpulin tuh semua. Lu ajak, men, bikin pergerakan. Untuk apa? Untuk kemanusiaan. Karena kalau nggak gitu, kita akan terus disibukkan dengan wacana-wacana yang ternyata itu tidak terlalu menjadi urgensi untuk kehidupan kita sekarang. Udah nggak relevan gitu. Keren-kerenan tuh memang boleh gitu ya. Saya pun pengen keren gitu kan. Saya jual FYC footwear. Tapi tujuannya harus jelas. Ketika lu masuk ke pop culture atau segala macam, lu harus punya misi di mana lu bisa menggunakan komunitas itu untuk kemanusiaan, ya, untuk kemanusiaan. Kalau sudah punya titik temu kemanusiaan, insya Allah berkah dari Allah akan turun. Itu aja sih. Amin, amin, amin. Jadi gini Kang, saya mau ini ya, titik kalau saya ini ya, maksudnya dari yang Kang Ucai omongin tadi, memang titik temunya itu memang di kita melakukan kebaikan yang bisa diterima semua orang, gitu ya. Jadi memang secara apa namanya, humanity ini memang kebaikan yang all genre, all religion, semuanya itu bisa menerima jadi satu. Dan tanpa harus mencampur adukan akidah ya, dan tanpa harus masuk ke pluralisme, tidak. Ya, karena di Islam itu pluralisme itu tidak relevan. Kita mengakuinya pluralitas. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling bantu satu sama lain. Mau berbeda ras, berbeda agama, kita bantu. Tapi untuk urusan akidah, urusan agama, sorry, kita sudah ada pagernya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bab toleransi di dalam Islam sudah selesai 1400 tahun yang lalu. Jadi, come on man, kita di sini titik temunya adalah memang kemanusiaan, ya. Jadi kalau untuk urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini jangan keliru, karena ada orang yang anggap bahwa oh ya udah berarti semua agama sama, ya enggak juga. Kita setiap pemeluk agama itu berhak untuk mengakui bahwa agama yang kita peluk ini adalah satu-satunya agama yang benar. Kalau agama lain pengen mengakui bahwa dirinya adalah agama yang benar, ya silahkan. Nggak ada urusan kita kan, karena kita sudah yakin dengan agama yang kita peluk. Jadi kita tidak intoleran, kita tidak anti kebinekaan, kita tidak anti NKRI gitu kan. Jadi kan itu yang selalu digoreng terus sekarang gitu ya, hanya karena urusan jenggot kadrun, hanya urusan cingkrang kadrun segala macam. Come on man,
Udah selesai, men. Come on, ada bahasan yang harus kita titik temunya harus kita perkuat itu adalah ini negara atau negeri ini, terutama Indonesia butuh solusi. Ini kita udah banyak yang kelaparan, kena bencana alam. Come on, man. Kita harus mikirnya ke arah sana gitu. Kalau saya berapi-apinya di situ lah. Oke. Jadi sebenarnya Strike Forward sendiri itu gandeng komunitas namanya Sidoarjo Bergerak. Jadi kita Mantap. sisi sosialnya itu ada. Jadi kita gandeng Sidoarjo Bergerak untuk divisi kemanusiaan. Nah, itu kita punya program. Mantap. Untuk bagi-bagi nasi, kemudian insya Allah Ramadan besok kita ada program apa? Di Ramadan besok kita ada program buka bersama anak yatim piatu dan duafa. Yang rencananya Kang ya mohon doanya semoga aja acara ini bisa terlaksana. Ya rencananya mau kita adakan di hotel yang mewah. Oh, gitu. Seperti itu. Rencananya Kita ngajarin anak yatim untuk mewah-mewah, enggak tapi jadi oke Kang, untuk itu, saya mau ini ya sedikit ini balik ke pop culture masalah tadi ya. Bedanya punk 90s sama punk era 2000-an itu bedanya di mana sih? Kira-kira lebih di pengalaman kali ya, lebih di karakteristik attitude kali ya, karena attitude 90s itu adalah waktu itu belum ada sosial media kayak apa Friendster kayak jauh banget ya, kayak Instagram segala macam. Kalau sekarang kan pengen eksis gampang ya, tinggal foto yang bagus sama teman-teman komunitas, banyak yang nge-like, udah lo keren. Tapi kalau 90s kita nggak punya sosial media, jadi kalau pengen berkomunitas itu benar-benar ke lapangan, kita ketemu sama orang, kita kenalan, kita bikin event segala macam. Dan setelah event tuh kita hanya misalnya kita foto ya, terus kita cuci cetak di Fujifilm zaman dulu gitu ya. Kita hanya mengenang, hanya mengenang foto itu ya dengan komunitas kita aja gitu kan, nggak punya sosial media. Tapi kalau sekarang kan udah di-share ke sosial media, ini gini gitu. Jadi lebih ke mentalitasnya aja. Makanya zaman dulu tuh memang karena belum ada, dan influence tuh masih susah. Orang-orang kalau zaman sekarang ya itu tadi yang saya ceritain tadi. Lu kalau mau jadi hardcore punk, K-pop, apapun itu, lu tinggal buka YouTube, buka Wikipedia, baca-baca, dan juga baca artikel-artikel lainnya, lu udah bisa punya pengetahuan yang banyak dalam satu hari. Tapi zaman dulu, men, ya kita harus kenal dulu sama teman yang punya majalah import gitu kan, yang punya majalah Tracer, yang punya majalah Spin, yang punya majalah Alternative Press atau apapun ya, yang dari luar negeri, kita akhirnya baru bisa adaptasi. Tapi yang nggak punya akses itu ya kita masih raba-raba untuk bisa mendalami pop culture itu sendiri. Beda dengan tahun 2000-an ketika sudah ada sosial media. Semuanya dimudahkan, tapi set of unique values-nya dari keunikan si bandnya tuh rata-rata sekarang agak ini ya. Walaupun udah susah cari band yang musiknya kurang bagus, sekarang hampir semua bagus gitu ya. Iya, semuanya bagus sampai kita akhirnya bingung mau milih yang mana. Nah itu kenapa saya bilang nggak ada habis-habisnya gitu kan. Kalau ngulik yang namanya pop culture apapun itu. Hari ini lo bisa jadi anak suges, lo besok jadi anak hip hop, lo besoknya jadi anak noise, lo besoknya jadi anak hardcore, lo jadi anak grindcore, lo besok jadi anak pop, K-pop ataupun itu gampang banget, switch-switchnya tuh gampang banget. Tapi kalau dulu itu mentalitasnya memang dibangun dengan berkomunitas di lapangan dulu gitu, sampai akhirnya membentuk karakter pribadi masing-masing yang akhirnya kita aplikasikan ke dalam sebuah karya. Nah, kalau sekarang tuh pilihannya sudah terlalu banyak sehingga set of unique values-nya, nilai keunikannya tuh akhirnya sudah memudar gitu. Kalau dulu ada band punk satu aja itu udah di satu komplek perumahan aja, itu satu komplek tuh udah bangga gitu. Tapi kalau sekarang dalam satu kelas di sekolah kayaknya lu udah pada punya band, udah pada punya karya. Jadi bikin karya di dalam kamar juga udah selesai kalau sekarang. Gitu sih. Kalau yang membedakan 90s sama 2000-an. Kalau yang saya amati ya, jadi waktu dulu kan saya pernah ikut pang anak pang itu ya. Jadi kalau zaman saya itu pang itu bukan pergerakan tapi pelarian kayaknya.
Jadi anak-anak broken atau apa, mereka itu pelarian. Jadi menggunakan punk itu sebagai pelarian, tapi bukan sebagai pergerakan atau gerakan. Padahal kalau saya baca, punk itu adalah sebuah gerakan gitu ya. Gimana menurut kami ini stand ya terakhir ya kan? Sebelum kita tutup. Ya, itu kembali ke ya bagaimana background si orangnya itu gitu ya. Ketika orangnya memang backgroundnya atau circle terdekatnya itu memang menjadikan punk sebagai pelarian, ya dia bakal kayak gitu. Adapun orang yang mungkin knowledge punknya tinggi gitu ya dengan influence dari majalah dan segala macamnya, dia akan bisa mapping gitu kan, oh kalau karakteristik gue misalnya punknya itu straight edge misalnya gitu ya, ada ngambil yang tidak atau abstain gitu ya, abstain terhadap drugs, alkohol dan juga free sex dan juga rokok gitu misalnya. Nah itu kan ada pilihan, ternyata di punk itu ada pilihan lifestyle yang berbeda. Dan dulu juga ketika gue dulu ada di komunitas itu, gue milihnya straight edge. Karena straight edge itu menurut gua that's the real rebellion gitu, karena dia bisa mengcounter kondisi yang sudah common gitu. Kalau punk zaman dulu mabuk itu udah biasa, tapi ketika punk tidak mabuk bahkan dia abstain terhadap itu luar biasa. Nah makanya saya pilih komunitas yang itu dulu, straight edge. Dulu di Bandung itu komunitas straight edge ada di rumah nenek saya dulu di Jalan Dago 181. Setiap hari Selasa ada diskusi straight edge ya di situ, dari tahun sebenarnya dari tahun 90 akhir ya, kalau di belakang BIP itu ada anak-anak PI itu pindah ke rumah nenek saya di Jalan Dago 181. Disitulah komunitas straight edge pertama di Bandung bikin yang namanya diskusi bersama teman-teman semua komunitas ya. Disitulah saya menemukan bahwa pergerakan ini bisa jadi positif gitu di komunitas punk itu untuk menyuarakan orang-orang jauh dari drugs, karena 90s itu zaman-zamannya drugs, man. Drugs itu udah kayak permen lah, nyebar di mana-mana gitu, dan korban-korbannya itu teman-teman saya, saudara-saudara saya, sehingga kemarahan saya dengan kematian-kematian saudara saya, teman-teman saya itu saya tumpahkan di gerakan straight edge itu, sehingga disitulah saya melihat bahwa gimana circle-nya. Kalau circle-nya memang ada yang punk itu jadi pelarian untuk mabuk atau segala macam, ya mungkin dia circle-nya seperti itu. Makanya perhatikanlah siapa temanmu. Itu di dalam Islam sudah jelas ya. Makanya kenapa saya akhirnya saya udah nggak mengklaim diri lagi sebagai straight edge. Don't call me straight edge, just call me Muslim. That's it, enough. Udah. Dan doakan saya bisa menjadi Muslim yang baik dan tidak judgmental terhadap yang lain. Karena saya merasa masih banyak dosa. Yang soleh-soleh mah kalian lah gitu ya. Kalau saya PR-nya banyak banget. Ya. Minta doanya. Jadi dari orang-orang yang hatinya bersih seperti kalian ini, saya minta doanya agar saya dimudahkan dalam proses hijrah ini gitu. Amin ya Allah. Amin. Oke, jadi memang culture itu memang boleh kita ikuti, tapi jangan terlalu berlebihan mungkin ya Kang ya. Mungkin pesannya itu ya. Dari kita ya kembali lagi, kalau dalam Islam tuh mudah sebenarnya. Kita lihat mana yang mubah, mana yang haram, selesai. Mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan, udah. Jadi kalau nggak kayak gitu, kita raba-raba terus. Jadi kita harus peka di situnya gitu. Itu aja sih kalau saya gitu ya. Walaupun saya sekarang masih banyak trial and error ya, karena ini adalah sebuah proses yang memang segala sesuatunya tuh memang butuh proses gitu. Ini ada yang tanya Kang di live IG ya. Mau tanya dong Kang, berapa kali barangkali dijawab ya. Apa penyebab seorang rockstar Ucai memilih untuk hijrah? Wah, ini pertanyaan yang 1.100 6.500. Silakan search di YouTube aja ya. Itu lengkap, search di YouTube aja banyak. Tinggal ditonton secara tenang. Karena kalau di sini lama jawabnya. Iya. Yang pasti kenapa gue memilih untuk berproses menjalankan hijrah. Gue nggak bilang gue sudah hijrah, tapi gue sedang hijrah. Karena hijrah itu adalah sebuah proses yang dijalankan sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia. Karena sampai meninggalnya aja kita masih dibisikin sama setan, men, gitu. Jadi ini adalah proses. Jangan jumawa ya, jangan gua hijrah, lu enggak gitu. Jangan kayak gitu. Cari titik temunya.
di mana kita bisa bergerak bareng untuk kebaikan. Nah, itu aja sih. Dan sampai akhirnya menemukan kebenaran. Kalau dari saya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pesan-pesan, Kang, sebelum kita tutup sesi ini. Ya, pesan-pesan buat teman-teman semua ya, mumpung saya masih hidup, ya saya minta doanya buat teman-teman, semoga saya dimudahkan untuk menyelesaikan semua hutang piutang. Semoga saya dimudahkan untuk dimaafkan sama orang-orang yang mungkin pernah saya sakiti secara verbal, secara lisan, atau secara pandangan ya. Mudah-mudahan saya diampuni sehingga tidak ada PR lagi nanti di akhirat. Dan buat teman-teman tetap semangat untuk ukhuwah Islamiyah ya, untuk mencari titik temu di mana kita bisa berjuang bareng, bukan untuk konflik bareng. Karena kita sudah bosan dengan urusan-urusan yang memang ya yang ngomongin perbedaan terus bosan, capek gitu ya. Selama kita masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, kita masih menjalankan syariat Islam ya, kita saling mengingatkan satu sama lain, tapi tetap mencari titik temu ketika ada perbedaan, ketika ada perdebatan, cari titik temu yang bisa meredam semua konflik-konflik yang ada di internal kita, yang mudah-mudahan kita bisa membantu eksternal kita juga ya, sehingga akhirnya mereka bisa menemukan keindahan Islam itu seperti apa. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ucai ya. Bahkan kita istiqomah untuk bikin konten dan insya Allah teman-teman jangan lupa follow kita di Selain Melewat, dan terima kasih untuk Kang Ucai. Kita bisa ketemu secara offline, Kang ya. Kalau Kang Ucai main ke Jawa Timur atau saya main ke Bandung, insya Allah kita mampir ya. Oke, kita berdoa pandemi selesai. Ini secepatnya, Kang. Ya, kalau corona ini segera berakhir dan berganti culture yang lainnya. Alright. Oke, terima kasih Kang Ucai. Terima kasih, Kang Ucai. Oke. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sama-sama. Barakallahu fikum. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Oke, di sini kita emang suka guyon, Kang ya. Mohon maaf atas kalau ada kata-kata Santai. yang keliru atau apa gitu ya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang tersinggung dan segala macamnya, minta dimaafkan. Oke, Kang, kita sama-sama ya. Oke. Alright. Lagu terakhir. Oke, terima kasih Kang Ucai. Kang Ucai. Silakan boleh ditutup Kang Ucai jika melanjutkan kegiatannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ngeri sedep memang sesuatu yang disampaikan sama orang yang berpengalaman itu keren banget. Aku sampai saya sampai nggak berani ngomong itu. Saya nggak berani ngomong. Sampai nggak berani ngomong. Ngeri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau gabung dan ngobrol tentang nostalgia kita tentang era pangan ya. Mati mana men. Aduh, oke lah. Kita akhiri sesi kali ini ya. Terima kasih banyak. Oke. Tutup.